menurut aku sih papi aku sih terlalu berani ya. Dia berani ngebongkar borok-boroknya hukum gitu. Papa aku tuh sering marah-marah gara-gara emang hukum tuh emang sistemnya bobrok. Tuh banyak banget emang orang-orang kotor yang nggak suka sama papa aku. Mereka kan laporin biar mau papa aku di penjara. Kok bisa ada dua putusan di dalam satu perkara? Seharusnya itu kan nggak boleh kan? Itu kan seharusnya mereka ngikutin asas nebis in idem kan? Yes. Itu dimana kalau misalnya perkara atau materinya sama nggak bisa diperiksa lagi orang seharusnya. Ya kalau diancam ya pasti sering sih. Saya kalau misalnya mau abisin kamu juga sebenarnya bisa-bisa aja. Dari Studio 7, The Real Rumah Uya, 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, di sebelah saya sudah ada Kit, anak dari Alvin Lim, dan juga Vio, istri dari Alvin Lim. Oke, Alvin Lim, saya turut ikut prihatin juga atas, panggilnya Dedi, ayah, papa? Papa. Papa ditangkap ya kemarin ya? Iya. Oke, kita ada video penangkapan dijemput paksa ya? Ya, advokat Alvin Lim kita lihat ini nih. Bang Alvin udah datang. Jadi target ya bagaimana kan? Upayanya. Alvin lagi urusan sama kejaksaannya, Bang. Soalnya kejaksaannya, Bang. Baru putusan pengadilan banding kan, ya pasti harus kasasi saya pasti. Kasasi ya ke depannya. Seharusnya kan nunggu kasasi dulu eksekusi, tapi ini kan pasti ada pesanan. Oh, pesanan. Kira-kira siapa, Bang? Siapa Bang yang pesan, Bang? Oke, dan itu kan ada siapa aja pada saat penangkapan itu? Cuma berdua waktu itu. Ada siapa aja? Alvin Lim sama asistennya. Lagi di mana pada saat Lagi itu? di Bareskrim, lagi habis pemeriksaan LP ITE yang jaksa-jaksa laporin Alvin Lim itu sebanyak. Oh iya, yang Alvin Lim sempat cerita di sini kayaknya dilaporin beberapa jaksa ya, di berbagai macam daerah di Indonesia. Iya, itu ada 185 laporan ternyata. Oke, dia lagi menjalani pemeriksaan, terus keluar dari Bareskrim, langsung dijemput paksa oleh jaksa, kabarnya. Oke, tapi ini bukan kasus yang dilaporin jaksa itu berarti kan? Bukan, yang sebelumnya. Oke, kasus apa ini? Ini tuh kasusnya, jadi Alvin Lim ini kena Jungto 55, kasus pemalsuan KTP, gitu. Oke, kalau nggak salah dia sempat cerita juga di sini ya. Oke, saya sempat bilang waktu itu tadi ditanya nggak takut ditangkap Mas Alvin, kita lihat nih. Nggak takut di penjara. Saya udah 2 kali, Mas. Jadi korban kriminalisasi. Nah, jadi ini kasusnya pemalsuan KTP gitu ya? Iya. Siapa yang malsuin KTP? Yang malsuin KTP itu sebenarnya kliennya. Jadi ini ceritanya kan kalau dirunut sebelum-sebelumnya lagi, Alvin Lim ini waktu dulu sempat ada klien, dia jalanin tugas untuk laporin Allianz, terus Allianz waktu itu jadi tersangka. Iya, asuransi Allianz. Kerugian 16 juta dilaporin jadi tersangka. Nah, habis itu singkat cerita ya dicari-cari celahnya lah. Ternyata ketemu ada satu nasabah Allianz, dia ini pakai KTP alamatnya alamat Alvin Lim. Oke. Gitu. Terus habis itu ya ada klaim asuransi ke sana. Terus ya udah jadi problem begini. Sebenarnya kalau dilihat dari berkas perkaranya juga gimana ya? Itu katanya KTP-nya kan pemalsuan KTP, harusnya kan ada pembandingnya ya. Kalau saya dengar-dengar dari lawyer-lawyer ini ngobrol, harusnya ada pembandingnya KTP asli dan KTP palsu. Tapi ini KTP palsunya itu tidak pernah ada di dalam berkas kalau menurutnya lawyer-lawyer ya yang saya tahu dari persidangan ini jalannya. Nggak pernah dihadirkan, jadi cuma sekedar fotokopi aja gitu. Oke, tunggu. Jadi yang di barang bukti di persidangan adalah fotokopi KTP. Betul. Oke, yang dianggap adalah KTP ini palsu, bukan KTP real, atau alamatnya Alvin yang dipakai? KTP palsu itu alamatnya Alvin, yang di dalam KTP palsu itu pakai alamatnya Alvin. Oke, keterlibatan Alvin pada kasus ini apa jadinya? Jadi sebetulnya klien ini kan klien nasabah Allianz ini kan klien cerainya Pak Alvin ya. Ya. Dan yang namanya lawyer kan sebenarnya alamat dia kan terbuka untuk klien-kliennya ya. Kita sekarang juga maksudnya yang masuk ke kita yang sedang diproses juga kayak robot trading gitu juga. Klien-klien kan minta ya alamat, mereka tahu lah kadang-kadang Pak Alvin nanti saya kirim mau kirim surat nanti ke alamat Bapak aja ya untuk perkara saya, kan banyak juga yang kayak gitu. Nah, jadi dari sini ya itulah dipakai untuk yang ternyata untuk yang kayak begini gitu. Oke, sepengetahuan Alvin Lim apa tidak? Maksudnya Alvin Lim ikut membantu memalsukan ini kah? Apa?
Sepengetahuan- yang membuat iya. KTP-nya. Sepengetahuan saya waktu itu di persidangan ya. Ini sempat Oh, ini udah pernah sidang nih? udah pernah sidang. Jadi ini sidang tuh 2 putaran. Putaran Oke. pertama nih udah selesai, udah sampai MA. Hasilnya apa? Hasilnya di MA itu waktu itu statusnya Alvin Lim kan udah bebas demi hukum ya. BDH? BDH. Oh. Terus putusan MA-nya itu kasasi Alvin Lim ditolak. Penuntutan jaksa tidak dapat diterima dan berkas dikembalikan ke jaksa. Nah, itu udah MA selesai. Nah, tapi di bulan Juli tiba-tiba di sidang itu MA putusan tahun 2020. Oke, 2020 sudah ada keputusan dan sampai MA. Betul. Dia bebas demi hukum. Iya. Untuk kasus ini. Iya, status penahanannya udah habis. Tersangka utama? Tersangka utamanya divonis 2,5 tahun. Oke, tunggu. Tersangka utama berarti yang memakai Betul. alamat Alvin Lim dengan KTP tadi itu? Iya. Divonis 2,5 tahun? Iya. Oke, dia sudah? Udah menjalani hukuman kan. Nah, ini kan Oke, iya. Alvin Lim bebas demi hukum nih pada saat itu nih. Iya. Terus kok bisa sekarang ditangkap lagi dengan 4,5 tahun kalau nggak salah? Nah, Gimana itu kok? Nih, saya bingung nih. Saya kan awam ya. Iya. Tersangka utama dihukum 2,5 tahun. Iya. Jelas-jelas yang malsuin dia. Iya. Alamat Alvin Lim yang ya oke lah, katakan Alvin Lim mengetahui gitu ya. Iya. Kok dihukumnya lebih gede, lebih lama dari 2,5 tahun? Itu dari dia tersangka yang utama? saya tanyain kemarin kan kita habis aksi damai kan kita ketemu sama humasnya kejaksaan. Itu juga yang saya tanyain sama pihak kejaksaan ini. Jawabannya? Apa urgensinya kejaksaan kok udah ada putusan MA terus kok disidangkan ulang gitu, sementara ini perkara yang Alvin Lim pegang salah satunya Indosuria, ini sepengetahuan saya ya. Kok waktu itu Alvin Lim bilang ya susah sekali, dia kan teriak-teriak juga kan di media sampai Iya. bilang ada katanya Alvin Lim modus P19 mati. Saya di situ tanyakan kemarin sama jaksa, ini kok penegakan hukumnya kok sama Alvin Lim kenceng banget, kok sama apa yang perkara investasi bodong kok sama yang kita laporin kok lama sekali, kok beda. Berarti Alvin Lim mungkin dianggap lebih kriminal kali ya? Iya. Gitu ya? Ya, gimana? Saya juga Iya. ya nggak tahu ya, mungkin menurut mereka gitu kan. Oke, tunggu. Ini kita urut lagi ya. Dia sudah dinyatakan bebas demi hukum di 2020. Iya. Terus disidangkan ulang di Tahun 2022 Juli. tahun ini? Iya. Juli? Iya. Dengan alasan disidangkan ulang? Itu dia yang saya tanyain ke jaksa, apa urgensinya. Jadi dakwaannya pun sama persis sama yang Dijawab apa sebelum. mereka? Ya jawaban mereka ya normatif sih. Ya ini kan proses hukum berbeda, Indosuria beda, Alvin Lim beda. Kalau misalnya dari Iya. pihak Namanya Alvin Lim. humas ya pasti di semua perusahaan juga benar. Jawabannya normatif ya. Iya. Oke. Puas sama jawabannya? Kalau ditanya sih ya. Nggak Ini puas aja. ya? Oke, sebelum kita lanjutkan lagi kasus ini. Kemarin saya lihat video Kate ya. Kate nih kamu anak Alvin Lim, anak berapa saudara? Tunggal. Anak tunggal. Kamu sempat teriak-teriak, kita lihat videonya yang membela papa kamu ya, kita lihat. Papi aku aja ngebela klien-kliennya, masyarakat yang tertindas sampai membuat video, karena kalian tahu kan, no viral no justice. Dia buat video buat kasih tahu ke pemerintah, ini lo ada sampah, di sini lo ada sampah. Tapi video yang dia buat dari 1 jam malah jadi 4 menit. Terus dilaporin UITE, dilaporin polisi. Masa polisi nggak bisa ngeliat itu video editan? Kayaknya polisi perlu sekolah lagi deh. Jadi saya minta tolong ke Presiden, Bapak Presiden Jokowi dan Menko Polhukam. Masa Bapak butuh anak kecil buat kasih tahu Bapak gimana untuk menegakkan keadilan? Ini masyarakat Bapak. Bapak saya di sini korban. Masa korban malah di penjara? Jadi saya minta tolong, sini saya hanya ingin membela papi saya. Saya melihat papi saya ini sekarang di penjara karena dia sudah membela banyak masyarakat di luar sana. Dan kalau misalnya saya juga harus di penjara menemani papi saya rela karena saya mau membela papi saya. Kamu buat video itu? Jadi itu aku habis ketemu papi aku pas malamnya ditahan kan Oke, tiba-tiba. kamu datang nengok. Terus apa? Papi aku di sana gimana Iya. gitu? Dia habis di BAP kan waktu itu kan di Bareskrim. Jadi Kasus yang beda ya? iya buat kasus yang beda, Iya. tapi disetrap. Jadi dia sampai pagi sampai malam nggak makan. Terus Masa pas- sih diperiksa polisi nggak dikasih makan? Iya enggak kan? Enggak, makanya pas di tahanan, Iya. pas udah ditahan itu, papa aku lagi makan, baru makan itu Di begitu tahanan sambil, tuh, oke. iya sambil tangannya gemeteran. Oke. Jadi dia sambil makan piring dia makan, karena Megang seharian piring, nggak ya. makan. Oke, kamu apa yang kamu rasakan pada ngeliat papa kamu di situ? Kamu nanya apa, ngomong apa? Ya aku kasihan, aku khawatir sama papi kan, karena dia gemeteran kayak gitu, nggak makan seharian. Tapi papi bilang tetap tabah, udah tabah aja. Ini cuman proses Tuhan itu adil kayak gitu, ya gitu lah.
Terus Oke. ya udah aku sama tante Pio keluar, terus ya udah bikin video itu. Oke, Bapak sempat cerita apa sama kamu? Mungkin kamu nanya apa mungkin? Enggak, karena emang udah tahu bakal ini udah ada apa ya? Udah tahu bakal ditangkep ya, ada firasat lah, udah diduga. Oke, dari Karena mana kamu punya firasat? Udah bakal ditangkap? Ya, karena emang orang kan terganggu sama suara vokal papi aku kan. Iya. Jadi orang-orang ya emang lagi nyari kan, papa aku juga dilaporin kan. Mereka kan laporin biar mau papa aku di penjara gitu. Supaya mereka tuh, supaya kan papa aku di video tuh ngebongkar-bongkar banyak. Apa aja? Iya, kayak waktu itu yang video dia bikin kejaksaan sarang mafia kan. Iya, saya Video sempat lihat. yang dia bikin itu kan gara-gara itu dari setiap daerah kejaksaan ada 185 Ngelaporin kan. papa kamu? Iya, gara-gara Oke. video itu. Kan kalau misalnya mereka nggak merasa salah, buat apa mereka ngelaporin? Itu kan dibilang dari pimpinan kan. Kalau misalnya buat apa ngelaporin kalau mereka nggak takut? Jadi kalau menurut aku itu kayaknya mereka takut gara-gara video papa aku. Jadi mereka ngelaporin papa aku biar papa aku tuh mau ini mulutnya. Jadi dimasukin Tutup mulut. Jadi dimasukin ke penjara gara-gara itu sebenarnya. Jadi mereka cari-cari kesalahan, termasuk yang kasus sekarang ini yang papaku dimasukin kan itu seharusnya kan waktu dulu kan udah bebas demi hukum kan. Oke. Udah ke Mahkamah Agung. Seharusnya MA, lembaga tertinggi. iya, hukum, seharusnya ya. kalau misalnya mau disidangin lagi harusnya jaksa ngajuin PK peninjauan kembali, naik ke yang atas lagi kalau ada bukti baru. Tapi ini malah diturunin lagi ke pengadilan tinggi. Kan itu Dari MA konyol. diturunin lagi ke PT. Makanya, Oke. seru. Kamu ngerti begini kenapa? Kamu karena anak kamu anak pengacara, apa papamu sering cerita? Ya kan aku kan kadang-kadang ya kalau Iya. misalnya aku lagi nggak sekolah, Iya. aku ikut-ikut papi ke sini situ. Dan terutama kan lagi ada kasus begini kan. Iya. Jadi kadang kalau misalnya ya pengacara, kan papi aku kan ada pengacara Iya, kan. iya. Ya aku juga dengerin papi kadang nelfon gitu. Iya. Aku dengerin jadi Oke, kadang aku oke. tahu gitu. Oke. Waktu papi kamu mulai vokal berteriak-teriak soal tadi ada kejaksaan sarang mafia, terus kepolisian, Indosuria, kamu ngerti nggak masalah-masalah itu? Ngerti. Nanya ke papi kamu? Aku sebenarnya nanya kalau nggak ngerti sih. Jadi biasa kan kadang papi pulang kantor, Iya. terus sama tante ngebahasnya ya gitu, itu tadi gini-gini ngomong ini, terus kadang lagi telepon sama klien ngejelasin ke klien gitu, kadang sampai berulang-ulang kan karena kliennya kan banyak kan yang investasi bodong itu. Iya. Jadi aku ya lama-lama paham kalau Iya. bisa aku nggak ngerti, aku nanya Pi itu kenapa gini-gini, terus dijawab gini-gini, oh ya gitu. Oke, berarti kamu sebagai anaknya yakin yang dilakukan papi kamu ini benar berarti? Iya dong. Oke, dari mana kamu bisa yakin? Dari mana bisa yakin? Karena ya papi aku kan ngebela kliennya yang tertindas. Kebanyakan kebanyakan papa aku tuh ngebela kayak klien-klien investasi bodong tuh, kalau misalnya aku boleh bilang ya, jujur klien-klien dia kebanyakan kadang dia bantu, ada yang pro bono gratisan, ada juga yang bayar tapi nyicil gitu. Oke. Jadi lawannya gede, yang dia bela tuh sebenarnya I know. iya, jadi dia apa ya? Kalau menurut aku sebenarnya papaku tuh nggak harus jadi pengacara, uangnya sebenarnya udah ada gitu, nggak perlu susah-susah Iya. dapat keadilan, mau nyari keadilan gitu-gitu. Sebenarnya dia kalau ngikutin yang jahat sebenarnya lebih enak gitu loh. Ya kalau ngebela yang jahat tuh pengacara Kalau lebih ngebela yang enak jahat, gitu ya. lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang Iya. kecil kan tertindas gitu loh. Ini statement yang menarik dari seorang anak seumur segini, di mana bilang membela yang jahat di Indonesia lebih aman ya, Ya pasti. gitu ya. Nah ini harus jadi perhatian nih. Oke, kamu Kate Victoria namanya kan ya? Oke, tapi pernah nggak kamu protes bahwa, Pak udahlah, kamu punya ketakutan atau feeling tersendiri, Papa kayaknya bakal ada sesuatu sama mama papi nih, kalau papi terus vokal kayak begini? Ya aku bisa tahu juga, papi udah bilang ini banyak yang ngelaporin, nanti lagi dicari-cari gitu. Ya. Busuknya papi, kelemahannya gitu dicari-cari. Terus kayak papi udah bilang, tapi kalau aku sih dari dulu ya, aku udah terbiasa, papi aku tuh dari dulu emang sering dikriminalisasi. Oke, apa aja? Contohnya dulu ya, kasus penculikan. Papi aku dituduh nyulik aku. Menculik anaknya sendiri? Iya, Oke, makanya iya padahal? kan. Terus dia 9 bulan di penjara. Oke. Padahal
di KUHP kan 328 itu kan 328, bunyinya oke. barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud membawa dia di bawah penguasaannya atau di bawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum atau untuk menyengsarakannya. Iya. Itu kan pasal penculikan gitu kan. Iya. Nah, papa aku dituduh pasal itu. Padahal unsur pidana di pasal itu tuh nggak terpenuhi kalau dibilang melawan hukum. Kan aku anak kandungnya. Oke, Gimana pada- bisa dia nyulik aku gitu? Oke, dan kamu sadar sendiri pada saat itu tidak ada penculikan. Aku masih 1 tahun Oh, nih ya. oke, kamu masih 1 tahun. Terus Oke, dibilang untuk menyengsarakan. Kan aku Kamu dari tidak kecil sengsara, maksudnya? justru sampai gede ya justru aku dikasih makan, aku disekolahin itu semua. Terus dibilang melarikan orang dari tempat kediamannya. Karena sebelum aku diambil sama mama aku, kan aku tinggalnya sama papa aku. Jadi unsur pidana itu nggak terpenuhi. Bukan mama ini ya berarti ya? Bukan. Oke, ya. Ini mama tante berarti ya. Ya. Oke, tidak terpenuhi. Oke, papa kamu di penjara pas saat itu kamu umur 1 tahun. Iya. Jadi dia bisa di penjara 9 bulan dibilang pasal penculikan. Padahal kan aku anak kandungnya. Oke. Seharusnya nggak bisa. Setelah pas papa kamu di penjara, kamu tinggal sama siapa? Aku masih 1 tahun, aku nggak ingat. Nggak pernah diceritain? Nggak pernah diceritain. Aku nggak pernah nanya sih Tapi soalnya. intinya dari kamu kecil sampai sekarang yang rawat papi kamu. Iya, aku juga nggak tahu. Waktu itu papi aku kayaknya pernah mau di-sentence, itu kan jadi 9 bulan kan. Oke. Tapi kayaknya dulu pernah di-sentence yang kasus penculikan itu 12 tahun ya kan. Kata papi sih iya. Oh, papi pernah cerita begitu ke kamu? Iya. Oke, nah sekarang kamu sebagai anaknya, Kit, ngelihat papi kamu, apa yang di pikiran kamu? Papi kamu itu seorang yang gimana? Ya kalau menurut aku sih papi aku sih terlalu berani ya. Terlalu berani? Terus, iya, terus juga kalau menurut aku dia terlalu apa ya? Soal yang mana yang terlalu berani menurut kamu, coba? Ya, dia berani ngebongkar borok-boroknya hukum gitu. Siapa Sementara- saja yang dibongkar sama dia? Yang Siapa setahu aja? kamu? Setahu aku. Ya, yang 500 juta itu. Tahu kan? Yang mana ya? Coba ingetin saya lupa. 5 juta yang mana ya? Yang 500 itu yang ada jaksa minta duit ke papa aku. Oh iya. Ini nggak jalan itu dibongkar. Iya. Terus yang apa ya? Banyak yang jaksa-jaksa gitu dia bongkar. Apalagi sih Tan? Banyak kan yang dibongkar? Iya banyak banget. Ada Kayak- bahkan oknum Polri di videonya ada. Oh yang apa ya? Yang mau tutup laporan, Mm-mm. suruh bayar. Suruh bayar terus. Terus yang itu papi yang bongkar ya, bukan kita. Iya papa Iya, papa nggak usah yang takut, bongkar. jangan Iya. takut. Iya. Pernah lihat papi kamu di YouTube saya kemarin? Yang mana? Yang terakhir. Ferdi Sambo. Yang terakhir ngomong apa ya terakhir di sini? Yang baru berapa hari sebelum ditangkap lah? Yang Ferdi Sambo kan? Iya. Oh yang chat Ferdi Sambo itu? Iya. Iya tahu. Itu yang aku tahu. Aku kemarin nonton ada yang papa aku bilang yang bawahannya Ferdi Sambo ngelaporin papa aku. Iya. Tapi sebenarnya pasti itu suruhan dari Iya. Ferdi Sambonya. Jadi main good cop bad cop gitu. Oke, papa kamu cerita juga? Nggak cerita, aku nonton videonya. Nonton videonya? Kamu takut nggak waktu lihat video papi kamu di podcast saya? Enggak, ngapain takut? Emang sudah dia terbiasa berani ya? Iya. Oke. Dari dulu, dari dulu emang sering dikriminalisasi. Oke, menurut kamu kalau sekarang papi kamu dikriminalisasi, siapa yang mengkriminalisasi papi kamu? Kejaksaan. Oknum kejaksaan. Ini kamu, ini jujur ya, saya ngeliat kamu tuh salut loh. Seumur kamu bisa ngomong kata-kata terpola dan ini bukan didikte, bukan diajarin, ini benar-benar murni pikiran kamu. Kamu bisa ngomong oknum kejaksaan, oknum ya. Iya, oknum di situ. Kamu tahu cara pemilihan kata-kata yang tepat. Oke. Oknum kejaksaan. Oke. Kira-kira menurut feeling kamu nih, papa kamu sanggup nggak melewati ini semua? Maksudnya dalam arti kata, bisa selamat dari ini semua apa tetap di penjara pas setengah tahun? Aku yakin sih, dan aku berharap papa aku bisa keluar ya. Karena emang kasusnya, sebenarnya ini tuh sebenarnya udah di depan mata. Iya. Tapi cuman orang pura-pura bodoh aja gitu. Oke, kenapa di depan mata? Orang-orang pura-pura bodoh akan apa? Iya, pura-pura bodoh. Antar kasusnya, kemarin kan kita kejaksaan, pergi demo kan di kejaksaan. Aksi damai. Aksi damai? Iya, aksi Oke, damai. itu lebih enak didengar ya. Kejaksaan. Iya. Terus mereka kita kan bilang, kok bisa ada 2 putusan di dalam 1 perkara? Seharusnya itu kan nggak boleh kan? Itu kan mereka, acara hukum yang mereka pakai itu apa? Itu kan seharusnya mereka ngikutin asas nabis in idem kan? Yes. Itu dimana kalau misalnya perkara atau materinya sama, nggak bisa diperiksa lagi orang seharusnya. Iya. Juga nggak bisa dikasih, Itu jaksa ada nggak di bisa dalam kasih KUHP ya? putusan. Iya, Iya. makanya mereka acara hukum apa gitu yang mereka pakai gitu buat papa aku.
Terus masa bisa Mereka bisa jawab nggak untuk kamu tanya gitu? jawabnya ya normatif kayak Humasnya ikutin aja prosesnya lah. Berarti prosesnya bener gitu. Iya. Kan udah jadi prosesnya gini ya udah lanjutin dulu. Kalian mau kasasi ya udah kasasi aja. Itu kalian cantumin di itunya gitu kayak gitu jawabnya. Jadi kamu bertanya gitu sama humas langsung? Enggak, yang Enggak. pertanyaan pengacara. Kalau aku ngomong cuman ke Mahkamah Agung doang. Oke, Pas coba deh ada kamu ajak humas. humasnya ikut berdebat di tempat kayak saya. Jadi saya yang moderatornya aja gitu. Ya. Oke, saya nggak. Saya di sini juga nggak bilang papa kamu benar apa salah ya, karena kan saya juga tidak tahu kasus hukumnya Iya, ya. Cuma saya hanya bertanya saja di sini. Nah, tapi kita lihat nih ada video Kate waktu aksi damai ya. Iya. Oke, kita lihat videonya nih. Ayah saya sudah berjuang. Jika ayah saya tidak ada, maka saya berjuang dan berkewajiban untuk membela negara ini. Walaupun saya belum menjadi pengacara, tapi sebagai pelajar, saya harus melanjutkan cita-cita orang tua saya. Terlepas dari adanya orang-orang jahat seperti yang memasukkan ayah saya ke penjara, saya akan tetap membela negara ini sampai titik tiada penghabisan. Saya cinta Indonesia. Saya lahir di sini dan saya akan mati di Indonesia juga. Saya akan mati untuk bangsa Indonesia. Bebaskan Alvin Lim. Di mana keadilan bagi masyarakat? Bebaskan. Sampai titik darah penghabisan. Di mana keadilan? Bebaskan Alvin Lim. Kamu jadi apa sih cita-citanya? Ya pasti udah tahu dong. Pengacara kan? Iya kan. Keren sih kalau kamu jadi pengacara. Oke, pengacara yang seperti apa? Yang lebih cari aman saja? Apa yang seperti papa kamu? Ya saya Apa pengacara yang ijazahnya palsu? Ada juga soalnya. Ya. Mau pilih yang mana? Soalnya ijazahnya diduga ijazah palsu ini yang lebih aman-aman aja sekarang itu kan? Ya, nggak keciduk-ciduk ya. Gimana nih? aku sih sebenarnya kalau menurut aku ya pandangan aku ini kalau aku jadi pengacara sebenarnya bakal lebih bagus kalau aku ini cowok. Why? Karena kalau aku cewek kayak papa aku marah-marah, aku kan juga bacain komennya tuh, apa sih nenek-nenek ngomel kayak gitu, terus kayak apa sih ya, pokoknya kalau cewek tuh marah-marah tuh dipandangnya tuh kayak bawel, cerewet gitu-gitu kan. Kalau cowok gila, berwibawa, keren gitu-gitu semua. Tapi jadi aku sebenarnya pengen jadi kayak papaku juga, karena emang papaku tuh sering marah-marah gara-gara emang hukum tuh emang sistemnya bobrok Di mana? di Indonesia. Oke. Jadi kamu buat pengen jadi berubah pengacara itu di mana? ya di Indonesia lah. Karena kamu emang pengen memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Iya, karena hukumnya emang negaranya ya gimana ya, hukumnya emang agak ini Apa nih? duit. Nah, ini menarik nih. Kecewa dengan sistem hukum di Indonesia, tapi memilih untuk menjadi pengacara tetap di Indonesia. Iya kan? Yang itu adalah pilihan. Iya, Ya, sebenarnya ya. kalau keluar negeri juga bisa, tapi papa aku bilang kamu harus berbakti buat negara kita ya gitu. Ya udah. Oke. Nah, sekarang gini. Urusan KTP ini ya, pemalsuan KTP. Kamu yakin nggak papa kamu tidak bersalah, apa justru sebenarnya ada salahnya juga nih? Salahnya Siapa tahu mungkin emang bener dulu dia ikut kan masukin pakai- gitu. Dia kan dikiriman kan, jadi kliennya bilang aku mau pakai alamat kamu ya buat nanti ngirimin surat gitu kan. Kan nggak, papa aku tuh nggak tahu buat KTP, kliennya pakai taruh Buat alamat apa? itu buat di KTP Iya. palsu kan nggak ini. Iya. Tapi yang menarik sih adalah si Meskipun- tersangka utamanya 2,5 tahun, papa kamu disidang ulang hukuman 4,5 tahun. Iya, dan sebelumnya kan udah pernah di Bebas jalan demi juga hukum. udah bebas, jadi makanya emang janggal banget. Iya. Iya. Oke. Sekarang Mbak Vio, melihat ini gitu kan, sebagai istri, pernah nggak sih bilang, udahlah aja terlalu vokal. Kita di negara yang sekarang bisa dibilang sistem hukumnya sedang tidak baik-baik saja gitu. Tanpa saya bilangin, orang-orang udah banyak yang bilangin sih. Iya. Ada yang memperingati. Banyak. Tapi ya Alvin Lim punya pemikirannya sendiri. Iya. Ya mungkin terlalu idealis. Iya. Tapi kita keluarga juga lihatnya nggak gimana sih ya. Ya Ya gimana udah, ya, udah kadang-kadang terbiasa. pernah juga ngobrol, cuma dia bilang, ya gimana kalau nggak kayak gini, terus itu klien gimana nasibnya?
Oke. Tapi sebagai istri, kamu melihat Alvin Lim ada juga ini ya nggak sih salahnya dalam hal apa saja nih, misalnya dalam nggak tahu kasus yang mana nih, kasus antara kejaksaan, entah polisi. Kalau manusia dibilang nggak ada salahnya kan mustahil lah. Cuman maksudnya dalam setiap perkara kan semestinya bisa dilihat gitu loh. Jangan orang ini karena terlalu vokal dicari-cari kesalahannya gitu. Maksudnya ini tuh cari-cari kesalahan tuh bukan Alvin Lim aja gitu, banyak orang-orang lain juga. Cuman kan ya kita bisa lihat lah, yang kita bandingin aja sama perkaranya Jaksa Pinangki itu yang di berita-berita. Hukumannya kalau nggak salah 4 tahunan juga kan. Kenapa kok 11-12 sih sama Alvin Lim? Oh iya. Kerugiannya 6 juta. Kenapa ya? Kan papa aku dibilang di 4 tahun kan, karena KTP palsu, ikut serta. Ikut penyerta ya? Dibilangnya ditulis ikut serta. Iya. Nah ini ada, ini ada dari kejaksaan yang diduga punya 3 KTP palsu. Oh, ini pembanding ya? Oke. Nah ini lihat aja. Kalau ini suratnya nggak apa-apa. Oke, ini diduga punya 3 KTP palsu. Dari mana berkas ini? Tahunnya beda, dari wartawan. Oke. Dapat. Oke. Nah, udah diaduin kan ke Jamwas. Iya. Nah, tapi nggak ditindaklanjuti. Apa mereka nggak berani sama kejaksaan? Ini tahun lahirnya beda semua nih. Oke, ada tahun 60, tahun 54, dan tahun 59. Oke. Ya beda, tapi kita ini dia bikin dugaannya. Wow, ini orang dengan foto yang sama. Ya, orang dengan foto yang sama. Jadi di tangan saya ada orang dengan foto yang sama. Tapi datanya berbeda-beda. Iya. Di KTP lahir tahun 60. Di data pribadi lahir tahun 54. Di data KTP elektronik lahir tahun 59. Oke. Iya, udah diaduin ke Jamwas. Oke. Apa? Ini suratnya. Ini suratnya udah diaduin. Diaduin ke Janwas. Berarti Janwas adalah jaksa pengawas dan pengawas ya. Oke, sudah diadukan, tapi nggak ditindaklanjutin. Kenapa yang sementara ini adalah data dari Jaksa Agung Muda ya? Iya. Seorang Jaksa Agung Muda ya? Iya, kenapa Tapi, papa aku yang cuma dibilang ikut serta dan sebelumnya juga udah menjalani masa tahanan cepet banget gitu. Kenapa ini nggak ditindaklanjutin sama kejaksaan? Surat sini dibuat oleh bapak kamu kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan UP Dr. Muhammad Yusuf. Oke. Ini sudah pernah dibuat. Oke, tanggal 3 Oktober ya. Sementara yang diadukan ini adalah data KTP yang diduga palsu. Iya. Dari seorang yang inisialnya Bur ya, B ya. Iya. Jaksa Agung Muda bidang bla bla bla. Ya. Tapi ini udah pasti dijamin palsu nggak? Baru dugaan? Ya dugaan kan. Ya. Tapi ini beda semua. Oke. Emang boleh? Oke. Ini beda semua ya. Data KTP elektronik, data di KTP, termasuk data di ini apa nih? Itu di foto dari itu. Oke. Dari yang dia dapat. Oke, ini beda-beda semua ya. Oke. Terus dugaan kenapa dia membuat KTP palsu itu? Iya. Dugaannya karena dia mau kawin sirih ada perselingkuhan sama di Kejati Jawa Timur. Di Kejati Jawa Timur. Ya, wow, ini menarik. Diungkap dari seorang Kate ya. Oke. Ini ada lagi artikelnya. Anak advokat Alvin Lim layangkan surat terbuka untuk Presiden dan Menko Polhukam. Aku yakin ada permainan. Permainan apa yang kamu yakini di sini? Ya permainan mereka nyogok itu. Terus mereka ini siapa? Oknum ya. Oke. Ya pasti karena mereka takut sama papa aku, makanya mereka pakai tangan-tangan kotor buat main ngeroyok sampai 185 laporan nyogok gitu kan. Nyogok siapa kalau mungkin emang? Ya maksudnya dari luar ada yang nyogok ke oknum kejaksaan gitu. Oke. Makanya ya oknum di kejaksaan, kalau aku duga ya, ini opini hukum aku. Opini hukum kamu. Mereka nerima duit dari yang nggak suka sama papa aku kan. Papa aku sering. Siapa yang nggak suka? Ya yang
lawannya papaku. Kan papaku bela banyak. Ini kasusnya kan banyak nih. Menurut kamu siapa kira-kira? Yang di urusan apa? Salah satunya ada yang Urusan mungkin apa? menurut Urusan aku yang dari investasi bodong. Investasi bodong. Lawannya ya yang nggak suka. Terus yang itu yang apa ya? Yang tadi bilang apa tuh? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Yang itu. Oke. Kalau Oke. menurut Padahal aku- kalau saya ini lain yang saya maksud yang cowok kalau ini. Cowok. Ini cewek yang kamu maksud ya? Iya bisa juga Iya, sih. iya. Tapi menurut aku juga ada yang dari lawan papa aku yang dari investasi, salah satunya dari lawan investasi bodong, lawan dari klien yang dia bela gitu. Ada juga yang mungkin kasih duit biar ke oknum kejaksaan gitu. Soalnya emang sebenarnya aku bisa lihat tuh banyak banget emang orang-orang kotor yang nggak suka sama papa aku. Karena papa aku suka ya ngebongkar-bongkar. Orang-orang kotornya apa? Ya kayak orang yang kalau di pengadilan gitu main duit, terus orang yang sebenarnya bersalah gitu, tapi terus ya intinya yang apa ya, yang lawan dari papa aku yang mau menyelamatkan dirinya dengan cara yang kotor gitu, ngerti gak sih? Oh, ngerti saya. Kalau kamu jadi pengacara nanti, kamu mau jadi pengacara yang bagaimana nih? Jadi Di negara kita, ini di negara kita soalnya, di negara Indonesia. di negara. Mau yang lurus-lurus aja apa yang mau tetap main duit biar lancar? Sebenarnya ya, kalau menurut aku tuh kalau di pengadilan kadang kalau mau menang tuh harus main duit. Papa kamu pernah cerita? Ya iya, dia apa ya? Kalau kadang tuh sebenarnya diminta-minta kayak ini mau kasus mau dibikin pidana atau perdata. Seharusnya kalau misalnya mau dibikin pidana butuh dana, itu kan katanya. Kalau dibikin perdata butuh data, gitu ya. Iya, terus? Ya Oke, gitu. iya. Jadi kalau menurut aku emang Menurut kamu apa? ya kalau mau main butuh duit, kalau mau. Jadi kamu mau tetap jadi pengacara di Indonesia nih? Iyalah biar Iya. soalnya sistem hukumnya emang kalau misalnya hukum tuh sekarang aku lihat tuh dipakai bukan buat keadilan tapi buat jadi alat politik. Kalau orang nggak punya uang atau kekuasaan atau nggak viral, Iya. mereka nggak Iya. bisa dapat keadilan gitu. Oke. Kita tinggal percaya aja nanti di 2024 nanti siapakah pemimpin Indonesia yang bisa mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sistem hukum yang baik-baik saja. Kita juga butuh anggota-anggota dewan ya, yang juga duduk di sana ngerti ya, khususnya komisi-komisi yang di bawah hukum tidak hanya duduk doang dengar-dengar, mangap-mangap cuman karena followers banyak lo jadi anggota dewan gitu ya. Ya, apakah Uya-Kuya masih jadi anggota dewan nih sekarang nih? Soalnya kalau orang baik memilih untuk tidak duduk di dalam sistem, nanti dipenuhi oleh orang-orang yang tidak baik, jangan-jangan. Soalnya tapi dosen saya pernah bilang, saat kita memberantas penjahat atau kejahatan di sebuah daerah, tapi di daerah itu kita diperlakukan seperti penjahat. Artinya, ya, lingkungan itu sedang dipenuhi dan dikuasai oleh para penjahat. Itu yang selalu saya ingat sampai sekarang. Nah, ini pilihan kamu sih. Nanti ngerti maksud saya kan? Ya aku sih pasti Saat mau ya. ngikutin papa aku Iya, lah, iya. jadi yang bersih Iya. terus gitu. Tapi aku bakal kurangin marah-marah karena kalau marah-marah tuh. Iya dong. Kamu suaraku cantik, kamu serak marah-marah, kamu nih kan jadi penyanyi aja kalau nyanyi teriak-teriak ya kan nanti kan ya. Iya kayak Dea Lipa kan dia pengacara yang nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi-nyanyi ya. Iya, iya. Oke, ini ada lagi nih. Rela dipenjara untuk bela sang ayah. Anak Alvin Lim beri komentar menohok no viral no justice. Gimana tuh? Gimana apa? Apa maksud kamu no viral no justice? Ya kalau misalnya orang nggak viral, nggak dapat atensi dari pemerintah. Iya. Orang yang tertindas, nggak punya duit, terus nggak ada yang tahu, ya udah nggak ada yang peduli gitu loh. Maksudnya, tapi kan kalau misalnya orang masyarakat banyak pada kayak melihat kayak kasus papa aku kan emang ada sebenarnya ada kejanggalan. Tapi kalau misalnya masyarakat nggak tahu, kan juga sebenarnya pemerintah ya bakal santai-santai aja. Kalau sebenarnya dalam proses hukum tuh ada salah, tapi maksudnya hukumnya kasusnya nggak viral misalnya, ya yang ngadilin ya udah biasa aja. Kalau salah ya udah salah aja. Tapi kalau viral baru mereka kayak berhati-hati gitu kan. Oke. Lebih berhati-hati nanganin kasusnya. Papa kamu pernah diancam nggak dulu? Setahu kamu? Iya. Maksudnya?
pernah diancam sama siapa gitu mungkin? Pernah cerita sama kamu mungkin? Ya kalau diancam ya pasti sering sih. Apa aja Tapi diancam yang apa? aku tahu tuh cuma waktu itu diancam kayak kamu jangan teriak-teriak lagi gitu, jangan terlalu vokal. Pihak sana udah mau ini, terus pernah dapet apa info udah ada ini, ya gak? Ya, sering sih, sering memang sering dapat ancaman. Apa ancaman yang paling parah yang pernah didengar? Ancaman ini yang saya dengar dari cerita Alvin. Iya. Karena waktu ketemu kan saya nggak boleh ikut, Iya. cuma mereka aja. Iya, kamu nggak usah terlalu vokal deh. Saya kalau misalnya mau, ini dari sisi Alvin. Iya. Kalau misalnya mau abisin kamu juga sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi pernah diancam mau dihabisin? Iya, dan juga sebelum perkara ini naik juga yang sidang 2 kali ini naik, ya sempat diancam juga. Ini kamu kalau bongkar-bongkar yang dia bilang modus P19 mati, ini kita bisa naikin lagi loh perkara ini. Siapa yang ngomong? Ya Alvin Lim yang tahu lah, saya dengar dari Alvin Lim ada ancaman seperti Oh jadi pas sebelum sidang ini, Iya. sempat dibilang kalau mau gue bongkar soal ini, Sempat. kasus yang lama bakal dibongkar lagi. Iya. Dan ternyata terbukti. terbukti. Tapi kasus yang kan karena suruh mundur kan, supaya Iya. kasus yang lagi ditangani ini mandek. Iya. Tapi kan udah diancam gitu nggak peduli kan, hajar aja terus. Akhirnya kasus yang ditangani ya jalan. Ya, Tapi akhirnya iya, resikonya, imbasnya. iya, begini deh. Oke, sekarang oke. Kamu tadi kan memberikan pesan. Sekarang langsung pesan nih podcast kita yang nonton pejabat-pejabat loh. Ini. Masa? Iya, menteri-menteri nonton. Iya, serius. Menteri-menteri juga datang ke sini kan. Buat podcast, kamu ngomong apa? Sama Pak Presiden juga boleh. Sebenarnya yang aku ngomongin sih udah sih dari kemarin-kemarin. Kalau buat Mahkamah Agung udah, buat Presiden juga udah, buat Menko Polhukam kan kemarin aku udah Pak Mahfud? bikin pertanyaan, ya udah. Apalagi ya? Oh, kamu omongin lagi ya? Kan Pak Jokowi punya kekuasaan paling tinggi. Kalau mau keadilan kan harus ada kekuasaan gitu ya, atau enggak harus viral gitu. Makanya aku sekarang di sini biar viral gitu kan. Aku minta ke Pak Jokowi biar buat cek, coba dicek lagi tuh kasusnya. Karena emang udah janggal banget. Orang, aku aja yang umur 15 tahun bisa tahu apa kejanggalan-kejanggalannya di mana dan kesalahan-kesalahannya di mana. Masa oknum kejaksaan aja nggak tahu yang kayak gituan? Aku aja tahu loh. Nggak malu apa? Jadi aku mau diperiksa lagi karena orang bodoh aja udah pasti tahu kesalahan proses hukumnya tuh di mana. Udah, kita juga udah ngomong-ngomong berkali-kali kesalahannya di mana juga udah tanya, tapi dijawabnya sama kejaksaan ya normatif aja. Jadi aku harap Pak Jokowi yang punya kekuasaan paling tinggi bisa melihat, terus sebagai presiden kan punya tanggung jawab buat ya kasih tau lah bawahan aparat penegak hukum di bawah biar untuk menangani kasus papa saya lebih baik. Dan kalau misalnya aku juga lihat tuh ya komen-komen di itu kayak apa sih, kamu kok apa teriak-teriak ke Jokowi mulu, ke orang tuh apa sih apa-apa Jokowi ya. Karena kalau aku mau minta keadilan ke siapa kalau bukan ke Pak Jokowi? Aku nanya loh. Iya. Aku mau minta keadilan ke siapa kalau bukan Pak Jokowi? Kan dia yang punya kekuasaan paling tinggi di sini. Paling tinggi di negara kita. Makanya aku mintanya ke Pak Jokowi karena itu buat lihat kasus papaku, karena emang banyak kejanggalan, apalagi di pemeriksaan perkara persidangan nggak ada satupun bukti atau keterangan saksi yang bilang kalau papaku tuh ikut serta dalam pemalsuan KTP makanya ini. Iya, Oke. Makanya kelihatan banget rekayasanya gitu loh. Settingan ya? Iya, settingan gitu, kelihatan Waduh. kayak pesenan gitu dari situ. Bukan Jadi- uya-kuya aja nih yang raja settingan berarti ya? Iya. Iya, gitu. Iya. Ya jadi aku minta ke Pak Jokowi biar lebih lihat, karena papa aku emang dari dulu sampai sekarang tuh dia tuh di dalam. Dari dulu tuh semuanya tuh demi orang lain. Kayak dulu dia di penjara 9 bulan demi aku, biar Oke. bisa besarin aku. Iya, apa? Sama sekarang tuh karena dia vokal mau untuk negara ini biar lebih maju. Makanya dia sekarang ya di dalam gitu. Di dalam. Oke, kamu yakin Pak Jokowi bisa, kita nggak usah bicara kasus papa kamu deh, Pak Jokowi bisa menciptakan sistem keadilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini
di sistem hukum kita di sisa masa pemerintahan sampai 2024 nanti? Yakin nggak? Ya, aku berharap ada satu butir kecil di hatinya yang masih berhati nurani dan bisa ya dengarlah dari masyarakat yang kecil gitu buat ya hukum ini yang nggak adil. Apa ya, maksudnya papa aku kan di videonya tuh sebenarnya niatnya baik, cuman mau kasih tahu ini ada sampah di sini, benerin ini itu, bukan mau kayak melawan institusi, itu bukan, cuman mau ya benerin aja hukum. Jadi dia kasih tahu, tapi malah orang dikasih tahu malah takut jadi ngelaporin. Kan kalau kayak gitu berarti mereka nggak siap menerima kritikan kalau gitu dong. Kalau Pak Jokowinya, aku yakin Pak Jokowinya sendiri tuh pasti merintahkan bawahannya biar adil, ini kerjain ini. Nah tapi kadang bawahannya nggak tanggap, kotor kadang, gitu. Jadi harus disapu ya? Harus diviralin biar Jokowinya ngomong lagi ke bawahannya gitu. Oke. Baru bisa bawahannya bisa ngikut. Gitu. Bawahannya pasti juga takut kalau misalnya viral gitu kan. Mereka jadi berhati-hati dikit. Oke, itu tujuannya, no viral, no justice. Oke, hebat ya. Dan tapi kalau andai kata diperiksa lagi, dicek lagi, ternyata papa kamu bersalah, kamu siap juga? Bersalahnya gimana? Misalnya, orang kan nggak ada keterangan saksi. Misalnya terbukti ada saksinya misalnya. Ada saksinya. Misalnya gitu. Misalnya. Ya. Gimana? Karena Kalo kamu yakin tidak ada saksinya dan tidak ada buktinya. Aku yakin ini cuma dicari-cari. Kalau misalnya pun papa aku bersalah, papa aku bilang nggak apa-apa, papi di dalam. Tapi negara bisa maju, ya udah gak apa-apa. Kasus-kasus yang klien-klien yang masyarakatnya itu bisa jalan, dia di penjara gak apa-apa. Tapi gitu, yang kamu tahu pas persidangan kemarin sama sekali tidak ada saksi dan bukti yang menunjukkan bahwa papa kamu benar-benar ikut terlibat serta dalam memajukan itu. Tapi meskipun itu dihukum aja 4,5 tahun gitu ya. Meskipun papaku bersalah, tetap aja kenapa pelaku utama hanya 2,5 tahun ya. Ini menarik, Ini satu fakta yang sangat menarik yang perlu dipertimbangkan dan dipertanyakan. Dan kalau Pak Jokowi lihat ini, Menko Polhukam lihat ini, Mahkamah Agung lihat ini bisa jadi satu pertimbangan. Dan mungkin tadi data ini dan surat yang pernah dibuat sama papa kamu, kenapa tanggapannya beda? Bisa ada tanggapan ya. Mungkin setelah podcast ini kita pertanyakan juga, berarti di Janwas ya, jaksa dan pengawas ya? Iya, udah diaduin diberikan ya sama papa aku, tapi nggak ditindaklanjuti. Oke, diberikannya kepada, saya sebut aja namanya, suratnya diberikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Dr. Muhammad Yusuf SHMH. Doktor nih, berarti harusnya udah dokter, harusnya top dong ya. Ya, udah bisa sesuai dengan bidang hukumnya, harusnya bisa bertanggung jawab pada profesinya juga. Oke, minimal dicoba ditindaklanjuti. Iya, gitu diperiksa kan. dong. Diperiksa, ya. Dia kan yang bikin sendiri. Kenapa papaku yang dibilang ikut serta cepet banget sampai 2 kali putusannya. Dia yang Kejaksaan Agung apa mungkin karena oknum di Kejaksaan Agung takut kali, nggak berani karena yang melakukan bikin 3 KTP palsu itu terlapornya dari kejaksaan juga. Dari kejaksaan juga, oke. Andai kata papa kamu bebas, ataupun nanti dihukum dan bebas setelah itu, kamu pengen papa kamu jadi papa kamu yang sekarang nih, tetap vokal, membongkar praktek-praktek kotor, atau papa kamu yang udah deh diem aja pak gitu? Sebenarnya, nggak apa ya, udah jujur ya dari hati kamu. Sebenarnya aku mau papa aku jadi ini sih, antara kalau nggak jadi presiden, jadi wah, kalau presiden udah Mama Eli dan Neti pada tuh ya. Antara nggak jadi presiden atau enggak jadi itu apa sih, KPK apa sih? Ketua KPK. Ketua KPK. Iya, Oh, karena sekarang ketua KPK ini dari polisi. Ngambilin apa? Padahal padahal KPK ini dulu dibentuk untuk independen dan ibaratnya kan diadopsi dari Hong Kong. Di mana KPK Hong Kong dulu dibentuk untuk apa? Memberantas korupsi. Dari polisi, jaksa, dan ya pilar-pilar hukum di Hong Kong ya. Di sini sekarang ketua KPK-nya malah polisi. Jadi kamu pengen jadi kalau nggak jadi presiden ketua KPK? Iya, karena kalau menurut aku, kalau papaku jadi ketua KPK, itu pasti yang korupsi semuanya dibersihin semua. Jadi KPK, jadi kapok gitu ya. Iya. Iya, pasti bersih semua tuh. Pasti papa aku bakal lurus bersih semua yang itu
singkirin semua sapu bersih, Iya. ganti yang baru. Tergantung Papi aku presidennya bakal siapa. tegas. Iya makanya. Iya kan, nanti kan yang Makanya, milih kan juga iya. presiden juga Iya. jatuhnya ya kan. Ya makanya aku mau, Iya. papa aku sebenarnya aku mau jadi presiden aja lah sekalian Uya gitu. ketua KPK-nya gitu ya. Iya. Kalau misalnya papa kamu presiden, Uya apa kira-kira nih? Apa ya? Gak tahu. Nah, Jaksa Agung. Kalau kuliah hukum nggak, Jaksa Agung. Iya. Saya jadi duta ini aja deh. Duta anti korupsi. Iya. Atau duta anti KDRT ya. Oke. Ya udah, kalau dari Mbak Vio sendiri ada yang ingin disampaikan? Ya, saya minta untuk kepada Pak Jokowi tadi udah, dan semua yang memiliki jabatan di atas sana lah. Ketua DPR, Ketua DPD, Pak Menko Polhukam, semuanya minta tolong supaya kasus ini diatensi, jangan ya malulah sama negara kita Pak, kok apa-apa viral gitu. Iya. Ya, saya minta tolong keadilannya gitu. Kalau memang bersalah ya silahkan hukum, tapi kalau misalnya memang tidak bersalah ya jangan dibuat-buat jadi seperti seolah-olah ada kesalahan gitu kan, karena terlalu vokal jadi diproses, tapi yang lain di luar sana saya yakin kok banyak yang nggak diproses, ini karena Iya. vokal aja. Ini juga nggak diproses. Iya. Tapi ini menarik sekali. Kalau memang bersalah, Iya. ya dihukum. Tapi kalau memang tidak bersalah, jangan dibuat seolah-olah bersalah. Iya. Ini menarik sekali. Jadi fair ya. Iya. Oke. Dan kita juga lihat, karena ini bukan hanya presiden doang yang diminta, bukan hanya Mahkamah Agung, tapi DPR, DPD semua, ya. Anggota dewan kita yang terhormat jangan cuma duduk doang, terima gaji, ya kan? Ayo dong, ya. Ngerti nggak? Itu harus ngerti. Ini lu pada nyalonin aja nih nanti nih, gue yang sponsorin deh. Hah? Atau Partai Pandai dari Mas Farhad nih. Iya, ya kan. Oke, siap. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Tetap berjuang. Sampaikan salam saya sama Alvin Lim. Ya. Saya pengen kapan segera Alvin Lim bebas duduk lagi di sini sama saya. Iya, makasih Mas. Iya. Soalnya kalau Alvin Lim duduk di sini bicara, yang deg-degan saya. Pas tayang juga saya yang deg-degan ya kan. Oke. Ya udah, tetaplah di jalur kebenaran ya, selagi itu benar ya. Dan terima kasih banyak. Silakan kasih komen ya. Dan ini ada Instagram atau ada sosial medianya Kate juga kan di sini ya? Ya udah. Ada ya. Nanti kita boleh tayangin di sini ya. Ya, sama Vio juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja.